Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnola Fatika Syahda dari kelas 8 Imam Syafi'i. Di sini saya akan membuat video terkait ulasan film tentang bela diri yang berjudul Yasmin. Dalam rangka penilaian tengah semester pelajaran Bahasa Indonesia dan Physical Education di Sekolah Islam Al-Azhar Kairo, Bandung. Film yang berjudul Yasmin ini diproduksi oleh Origin Films dan diproduseri oleh Khairuddin Kamaluddin dan disutradarai oleh Siti Kamaluddin dengan durasi 105 menit atau sekitar 1 jam 45 menit kurang lebih. Tokoh dan penokohan dari film ini sendiri aku ambil dari pemeran utama. Yang pertama pastinya ada Yasmin. Yasmin itu berani, percaya diri, terus pantang menyerah, sama agak egois. Terus yang kedua ada Ali. Ali itu sahabatnya Yasmin. Kalau Ali itu berani juga, percaya diri juga, tapi nggak sepercaya diri Yasmin. Terus Ali itu kalem. Terus yang ketiga ada Nadia. Nadia itu sahabatnya Ali sama Yasmin. Kalau Nadia itu pemalu, gak banyak ngomong, gak banyak tingkah juga. Terus yang keempat ada Fahri. Fahri itu ayahnya Yasmin. Kalau Fahri itu dewasa, terus kayak agak posesif gitu sama anaknya itu Yasmin. Oke, lanjut ke sinopsisnya. Jadi sinopsisnya sendiri itu anak SMA yang bernama Yasmin ini dia suka sama salah satu tokoh yang bernama Adi. Adi ini dia atlet pencak silat, bisa bilang gitu. Karena apa? Karena dia juara internasional silat. Nah, tapi Adi ini berdekat dengan tokoh lainnya yang bernama Dewi. Nah, ditambah lagi si Yasmin ini dia nggak bisa masuk ke sekolah favorit di sana atau sekolah unggulan di sana. Nah, akhirnya mungkin dia sedih, kesel juga, kecewa juga. Akhirnya dia mengubah itu semua. Jadi mengubah kekesalannya itu dengan ikutan klub silat di sekolahnya bersama si Ali dan si Nadia ini. Nah, akhirnya mereka tuh latihan ekstra banget, pokoknya giat banget karena untuk mengikuti lomba silat internasional ini. Nah, akhirnya mereka pun cari tempat dan orang yang bisa ngelatih mereka silat. Nah, akhirnya mereka pergi tuh ke tujuan-tujuan tersebut. Nah, udah beberapa tempat yang mereka coba tapi pada nolak gitu. Jadi pada nolak buat ngajarin mereka silat. Nah, akhirnya ketemu sama satu, ada yang mau ngajarin mereka latihan silat. Nah, akhirnya mereka di situ pun juga langsung berlatih silat. Nah, kegiatan silat yang Yasmin lakuin ini tuh masih dirahasiain dari ayahnya, masih umpat-umpat gitu karena Yasmin tahu ayahnya itu sangat ngelarang banget buat Yasmin ini ikutan kegiatan-kegiatan silat ini. Nah, lama-kelamaan pada akhirnya ayahnya pasti tahu dong. Nah, akhirnya ayahnya itu kayak niat buat ngeberhentiin semua kegiatan silatnya Yasmin. Tapi Yasmin tetap bersikeras buat tetap ikutan si lomba internasional ini dan latihan terus menerus. Padahal si ayahnya ini punya rahasia yang disimpan yang Yasmin itu nggak tahu. Ini juga berhubungan dengan silat. Nah, jadi itu tadi sinopsis dari film Yasmin. Kalau diceritain semua itu namanya bukan sinopsis ya. Nah, lanjut ada latar dari film ini sendiri. Latarnya itu ada rumah pohon, terus ada danau, itu danau kali ya, danau, terus ada sekolahan dan yang lainnya. Lalu amanat dari film ini, amanat atau pesan moral atau pelajaran-pelajaran yang bisa diambil di film ini tuh sebenarnya ada banyak, cuman ada beberapa yang aku ambil. Yang pertama itu kita jangan pantang menyerah, tapi juga jangan terlalu egois. Itu yang pertama. Yang kedua, teman itu adalah selalu ada ketika kita susah maupun senang dan tidak pergi ketika kita membutuhkan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu ada orang tua berhak membimbing kita, tapi juga kita berhak untuk menentukan pilihan kita sendiri. Nah, jadi itu tadi amanat atau pesan moral atau pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Nah, lanjut ada kelebihan sama kekurangan dari film ini. Kelebihannya dulu deh. Kelebihannya itu film ini tuh banyak pesan-pesan atau pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu di sini kan
filmnya tentang silat gitu, jadi banyak scene-scene yang nunjukin gerakan-gerakan silat. Nah, kita juga bisa ambil gerakan-gerakannya untuk kita pelajari. Nah, terus kekurangannya itu yang pertama ada, ini kan filmnya berbahasa Melayu. Untuk orang Indonesia sih mungkin cukup ngerti ya, tapi tetap aja kan untuk bisa secara meluas gitu lebih baik ada subtitlenya. Aku nggak tahu sih itu ada, sebenarnya itu ada subtitlenya atau enggak, cuman yang aku tonton itu nggak ada subtitle Indonesianya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, di sini ada bagian scene-scene yang kayak langsung loncat gitu. Itu nggak tahu loncat atau emang kepotong, tapi aku yakin sih itu kayaknya scene-nya itu kayak kepotong gitu, karena itu kan bukan film aslinya, film dari TV gitu. Nah, jadi mungkin pas iklan itu ada bagian yang kepotong gitu. Nah, lalu ada unsur-unsur gerakan silat yang aku dapetin dari film ini sendiri. Di sini aku bakal mempraktikkan unsur-unsur bela diri yang terdapat pada film ini. Jadi gerakan-gerakan tersebut itu, yang pertama ada namanya kuda-kuda. Kuda-kuda itu kayak gini. Setelah kuda-kuda ada sikapasang. Sikapasang itu kayak gini. Setelah sikapasang ada pukulan. Pukulan itu kayak gini. Setelah pukulan ada tendangan. Tendangan itu kayak gini. Setelah tendangan yang terakhir ada elakan. Elakan itu kayak gini. Nah, jadi tadi itu beberapa unsur-unsur gerakan bela diri atau pencaksilat yang aku dapetin dari film ini. Oke, mungkin cukup sekian ulasan film Yasmin dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga bermanfaat. Dan kenapa sih kalian harus nonton film ini? Karena film ini tuh banyak memotivasi dan memberikan hikmah atau pelajaran yang bisa diambil. Untuk yang di rumah, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa rajin berolahraga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.